Horas, Balege Akademi. Jauh dari impian Danau Toba yang indah. Oke, pemirsa yang ingin membeli buku Jokowi's White Paper, ya, sekarang sudah masuk fase pre-order, ya kan. Pre-order kalian bisa lihat di situ di deskripsi, ya, di deskripsi dari video ini, ya, di deskripsi video ini, di situ ditampilkan mereka yang ingin membelinya, ya, di situ ada nomor WA. Nah, nomor rekeningnya itu, ya, nomor rekening Mandiri, hanya satu nomor rekening Mandiri, ya, walaupun resellernya ada ribuan, ya, jadi nomor rekeningnya satu, nomor rekening Mandiri atas nama Rohma Widya Stuti, ya, Rohma Widya Stuti. Nah, itu, ya. Jadi di situ kalian bisa membeli, menghubungi lewat WA, terus nanti diberikan informasi yang lainnya, ya. Jadi sesederhana itu. Kita targetnya 2000 dulu untuk tanggal 27 atau 29, ya. 27 atau 29 Agustus, ya. Jadi masih belum konfirmasi. Rencana 27 sampai 29, nanti kita kasih tahu yang lagi, ya. Priora Harjo. Ini Bang Priora Harjo. Saya sudah order, Bang. Saya tunggu kirimannya. Terima kasih Bang Rismon. Oke, ya. Nanti dikirim. Tapi tunggu kita 1000-2000 eksemplar dulu biar menurunkan harga cetak, ya. Kalau di 100 berarti malah mahal, ya kan? Bang mau pesan gimana? Itu di deskripsi kalian ini. Kalian hubungi. Nanti di situ kan ada apanya, ya. Nomor kontak resminya atas nama Asti Indah, terus nomor rekeningnya Mandiri atas nama Rohma Widya Stuti. Kalau bukan Mandiri dan namanya itu berarti itu penipuan, ya. Karena banyak yang nipu-nipu sekarang, kita takut, ya kan, cari keuntungan apa dia. Ya, begitu saudara-saudara untuk penjelasannya. Nah, saya mau berbicara sedikit tentang ketika saya diperiksa kemarin hari Jumat tanggal 22 Agustus 2025, ya. Nah, ada fakta yang sangat tidak mengenakan. Pada saat sebelum saya diperiksa, saya tanya, ada tidak berita acara pemeriksaan, berita acara penyerahan, ya, dari Jokowi kepada Polda Metro Jaya? Ada katanya, tetapi tidak mau menunjukkan BAP-nya. Nah, itulah BAP-nya, berita acara penyitaannya saja, itu tidak mau diberikan. Oke, kalau harganya dihubungi aja ke nomor WA tersebut, ya. Ada 2 di situ. Nanti penjelasan lebih lanjut akan diberikan, ya, karena ada tim marketingnya. Itu dia, ya. Nah, terus setelah itu saya tanyakan, mana yang disita itu, ijazahnya Jokowi itu? Oh, katanya ada, tetapi sedang ada di Puslap 4. Mabes Polri, di mana itu katanya, di Sentul atau di mana, ya kan? Nah, terus saya tanya, sudah selesai diperiksa atau belum? Belum, katanya. Bayangkanlah, belum selesai diperiksa. Ada nggak forensik summary-nya, simpulan forensiknya, ada nggak? Tunjukkanlah dulu, gitu kan. Terus dia bilang, belum selesai, katanya. Jadi belum ada simpulan forensiknya. Terus bagaimana ini mau memeriksa kami tapi simpulan forensiknya aja pun nggak ada, belum ada. Terus itu kata penyidik saya, ya, Pak Teguh namanya. Nah, terus datanglah penyidiknya ini pada saat istirahat kami cerita
dengan Mikhail Sinaga, Sentana TV. Terus kata penyidik yang memeriksa Mikhail Sinaga bahwa sedang antrian katanya. Jadi ijazah itu sedang antrian, belum diperiksa. Lah gimana ini? Mau manggil-manggil orang tapi belum ada simpulan forensiknya. Bagaimana ini? Kok bingung saya ya dengan cara kerja Polda Metro Jaya ini. Belum ada finish simpulan forensiknya. Selesai diperiksa itu ijazah Jokowi yang katanya sudah disita ya dari Jokowi. Tapi belum ada simpulannya. Tapi kami sudah diperiksa dengan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, fitnah, berita bohong, bla 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 segala macam. Kan konyol, seperti harusnya kan ditunjukkan ya Anda diperiksa karena Anda menuduh ijazah Jokowi palsu. Inilah dia simpulan forensiknya, keluaran dari ini gitu. Jadi Anda sekarang dipanggil gitu kan. Kan enak kali dia memanggil orang tapi simpulan forensiknya belum ada, malah masih antri katanya. Kayak mana itu? Ya. Kapolrinya bagaimana nih, Kapoldanya Pak Asep? Kok bisa anak buah Anda itu berani memanggil kami, ya? Memanggil itu tanpa ada biaya reimburse tiket, ongkos. Tinggal manggil aja seenak-enaknya karena punya wewenang hukum. Itu loh, saya hampir berdebat hampir 1 jam itu kemarin itu. Menanyakan itu, mana simpulan forensiknya kalau kami nggak bisa melihat ijazahnya, ya. Tetapi simpulan forensiknya pun nggak bisa kami lihat coba. Apalah apanya? Oh itu otentik, berasal dari tahun sekian gitu loh. Jenis kertas, jenis tinta, dan segala macam. Ini nggak ada. Terus tinggal enak, gampang memeriksa, memanggil. Nggak ada ongkos, nggak ada apa. Orang kan dipanggil keluar ongkos. Ya, keluar tiket. Keluar biaya hotel, biaya makan, segala macam. Kan konyol sekali kepolisian Indonesia ini. Ya. Polda Metro Jaya aja cara kerjanya begitu. Kan konyol seperti itu ya. Masa belum ada hasil forensik yang katanya masih antri karena banyak kali yang harus diperiksa. Katanya antri. Lah bagaimana ini cara kerjanya polisi seperti ini. Tapi belaga kalau apalagi termul itu ya. Iya Rizwan, Roy Suryo, Tifa, penjarakan hari Jumat. Waktu nyampe kita nggak ada simpulan forensik, masih antri katanya. Kayak mana ya gobloknya itu. Berani memeriksa orang belum ada confirm hasil forensik, coba bayangkan. Kan parah sekali. Aduh parah sekali ya. Jangan dibenamkan kasus ini. Ini bukan soal Jokowinya ya secara personal, tapi ini bicara tentang sejarah Indonesia karena Jokowi presiden ke-7 2 periode dia. Ya iyalah. Ya karena ini sejarah Indonesia, untuk apa kita bicarakan orang lain di sini kan? Ya kan? Simpulan forensik pun belum ada, hasil forensik belum ada. Apa yang dilakukan, metode apa? Katanya masih antri di mananya itu, di Sentul itu, di mana lab forensik itu katanya kemarin. Di Bogor lah pokoknya. Ya. Kan kacau. Ya, katanya sudah ada, sudah lengkap, sudah diforensik katanya. Termul itu, ada Jokomania yang bosnya sekarang ternyata raja pemerasan, si Noel itu, ya. Si Joman lah, Projo lah, katanya sudah diforensik katanya di TV itu. Siapa itu? Freddy Damanik itu. Kan sudah dilakukan, saya tahu. Polisi sudah mengajukan forensik. Masalahnya saya lebih percaya si wakil Projo itu, si Freddy Damanik, atau penyidik yang ada di depan saya kemarin. Gitu loh. Konsisten pula dengan penyidik yang memeriksa Mikhail Sinaga. Kalau saya dibilang belum, sedang diproses, belum selesai. Kan saya tanya mana simpulan forensiknya kalau saya nggak bisa melihat ijazah Jokowi. Nggak ada katanya, belum selesai. Datanglah penyidik yang memeriksa Mikhail Sinaga, sedang antri katanya. Bayangkanlah belum selesai. Tetapi mulutnya Freddy Damanik
mengatakan sudah diuji forensik katanya. Coba lah bayangkan. Siapa yang bohong? Penyidik yang ada di depan saya, Pak Teguh itu, atau si Freddy Damanik, si Projo itu, si Termul itu, kan? Kalau berbohong suka sekali. Freddy Damanik, kau yang berbohong. Saya lebih percaya penyidik yang memeriksa saya daripada kau, karena dia polisi yang bersangkutan. Kalau kau cuma projonya, kau relawan sampah, relawan atau bayarwan. Kalau relawan sih nggak minta balas budi, minta jasa ya. Bayarwannya kalian, ya hepengwan, parah kali. Nah, itulah saudara kemarin yang apa ya, yang membuat kita sangat-sangat kecewa sekali. Ya. Belum ada hasil forensik, sudah berani manggil orang, coba menuduh, memeriksa kita atas pencemaran nama baik, berita bohong, apalah, ada lagi pasal 2, pasal 3 Undang-Undang ITE, kami dituduh memanipulasi, merekayasa barang bukti. Ya, padahal yang jago rekayasa ya polisi. Ya. Terutama Tito Karnavian Krisnamurti Muhammad Nual Azhar itu, yang sudah Brigjen itu, rasa Muhammad Nual Azhar itu. Mengotak-atik video CCTV pakai e-Redsoft dan FreeMake. Sudah saya presentasikan itu ke depan komisioner Kompolnas itu. Ya. Makanya saya tantang. Berani nggak Kompolnas? Ya, wakil ketua Kompolnasnya itu si Tito Karnavian itu. Si apa polisi setan itu. Ya. Krisnamurti Muhammad Nual Azhar. Dialah harus kena pasal 32, 35 ITE itu. Yang merekayasa. Pakai software gratisan e-Redsoft dan FreeMake. Datanglah Syoto Hasibuan, aku yang dituduh kayak gitu. Pengacara maho, maho. Ya. Bereng mang nonaham. Tuba menun, dok keluarga. Ya. Dari manalah si Jokowi tahu pasal 32, 35 ITE kalau nggak dari pengacaranya. Anaknya itu. Ya. Kami dituduh merekayasa, mengubah-ubah. Ya, itulah. Jadi kemarin ini banyak kali Termul. Termul ini apa kali ya di mana? Terserah kau lah. Hapus. Blok. Nah, kemarin saya ada 9 sampai 12 kata penyidiknya ya. Terkait dengan video saya yang ada di Balige Academy maupun di X, ya, di akun saya X. Tetapi karena saya ingin menjawab secara teknis, ya, karena itu keilmuan saya, ya, maka saya harus menjawabnya secara detail, ya, secara sangat detail. Saya jelaskan. Oleh karena itu saya tidak mau buru-buru, karena ini sudah penyidikan dan saya merasa saya harus bertanggung jawab. Ya, dengan keterlibatan orang lain. Ya, saya ingin menekankan bahwa kami bertemu dalam sebuah nilai akademik dan nilai saintifik. Ya, oleh karena itu ya saya ini harus pelan-pelan menjawab secara detail. Jadi dari 9 sampai 12 video dan post di akun X saya hanya menjawab kemarin hanya 2 video, ya, 2 video dalam akun Balige Academy, ya, dan itu pun sudah 49 pertanyaan saya jawab semua, runut, berikut dengan penjelasan teknisnya. Nah, oleh karena itu, oleh karena itu saya minta besoknya, karena besoknya hari Sabtu nggak kerja, Sabtu dan Minggu, maka Senin saya akan datang lagi. Ya, untuk menjawab sisa dari 9 sampai 12 tadi itu. Kalau Senin belum selesai, ya Selasa. Gitu. Ya, kalau Senin nggak selesai, ya Selasa. Kalau selesai masih nggak selesai, ya Rabu. Gitu. Jadi saya ingin menekankan supaya hati-hati dalam menjawab dan saya ingin detail. Dan juga para penyidiknya jangan buru-buru, jangan asal selesai. Ya, terus nanti dicari-cari kata-kata saya. Mana yang ini, mana yang itu. Oh, itu penghasutan. Jangan. Saya tidak mau seperti itu. Saya ingin menjelaskan semuanya.
gitu, secara detail lengkap. Kalau Senin saya datang lagi ke Polda Metro Jaya tidak selesai, maka Selasa gitu. Jadi jangan buru-buru gitu. Jadi termul itu dikiranya saya takut. Aduh, tahe termul dikiranya saya takut ya. Justru penyidiknya yang capek saya buat kemarin. Dan Senin, Selasa, ya mereka ngetik pakai istilah-istilah teknis kan banyak yang salah kemarin. Saya periksa sebelum saya tanda tangani, jangan sampai salah bahasa Inggrisnya segala macam istilah-istilahnya kan gitu. Ya biarkan ya mereka yang memanggil saya walaupun hasil forensik belum ada, ya terserah, gitu kan. Ya udah, saya lakukan, gitu aja. Ya, jadi nggak ada takut-takut kalau kita apa? Bang dapat super thanks dari MM93 pesannya buat beli cendol. MM93, aduh, kok banyak kali mas? Jangan gitu, jangan segitunya, ya kan? 50.000 aja lah, maksimum 100 ya kan? Bisa ini, terlalu banyak mas. Oke, jadi itulah ya. Jadi saya jawab satu persatu semua pertanyaan. Baru 2 video sudah 49 pertanyaan. Ya besok juga sisanya ya terserah penyidiknya mau berapa pertanyaan kan saya ladeni gitu loh. Dan saya kemarin sudah menyerahkan buku. Jadi ada berita acara penyerahan sudah saya tanda tangani ya sebuah buku yang saya saya print sendiri yang menjadi bagian tulisan saya di Jokowi's White Cover, ya kan? Jadi saya kasih di situ kepada penyidiknya dan ada surat apanya, surat berita acara penyerahannya, ya sudah saya kasih. Nah dari situlah tumpuan landasan saya lewat penjelasan teknis saya yang ada di video-video tersebut. Jadi nggak ada apanya ya kan? Ya kalau disimpulan itu bisa kita buktikan memang palsu dari ijazah yang didownload oleh Dian Sandi, why not? Dan kita periksa juga lembar pengesahan skripsi yang kami foto sendiri, punyanya Pak Roy Suryo terutama yang yang resolusi tinggi ya daripada kamera saya. Sebelumnya kan saya datang ke perpustakaan UGM, perpustakaan Fakultas Kehutanan ya. Dan sekarang sudah lenyap itu skripsinya Joko Widodo itu. Mengakunya di Polda katanya. Padahal sebelum di Polda pun nggak adanya ditampilkan oleh UGM itu ya kan. Sekarang mengakunya sudah ada di Polda, disita katanya. Ya. Tetapi sebelum disita di Polda pun nggak berani juga UGM menampilkan ijazah skripsinya Jokowi di di perpustakaan Fakultas Kehutanan itu ya. Jadi alasan aja sekarang dititip di Polda itu diserahkan Polda. Ya kan? Bang, undang UGM ke acara Rakyat Bersuara. Kan sudah waktu off air itu ya dikatakan Bang Aiman sudah disurati, sudah dihubungi pihak UGM tapi tidak ada yang mau. Itu katanya Bang Aiman gitu loh. Kompas juga begitu, paling sudah dihubungi semua, yang nggak maunya mereka itu, gitu loh. Beraninya internal aja, kayak sandiwara, aku lihat podcastnya UGM itu, kayak scripted gitu ya kan, ada kayak sandiwara Natal, aku lihat drama Natal, ada apanya? Ada skripnya untuk dihafal-hafal. Kan waktu di acara Rosi kan sudah saya tanya langsung kepada ini Profesor Kuncoro, ya kan bobang-bobangun gelagapan kan ada nggak lembar pengesahan penguji di skripsinya, kan bingung gitu loh, ya kan dosen-dosen rektor kok nggak bisa menjawab itu, bingung. Anggap aja lah otentik itu ujian skripsi Joko Widodo, ya kan katanya nilainya A, ya kan skripsi Joko Widodo ada lembar pengesahan penguji katanya lembar pengujian ya kan katanya gitu, tetapi kenapa nggak ada nilai skripsi di transkrip nilai yang ditunjukkan oleh Dirtib Bidum yang tidak ada tanda tangan dekan, pembantu dekan 1 bidang akademik itu dan stempelnya, apa itu resmi kayak gitu kosong melompong?
Kan jawaban itu harus spesifik gitu loh, ya kan? Kalau nggak spesifik ya orang nggak percaya, tunjukkan aja, tutup. Kalau ada yang privasi misalnya dokumen yang mengandung tanggal lahir misalnya yang dianggap privasi ya tutup, Bang, gitu loh. ada super thanks dari Bang Adito, Bang Adit, Bang Adit, Bang Adit. Rp159.000. Oh, kasih Bang Adit. Pakai ngopi Bang. Oh iya, Terus ya. mau ngopi kita ini ntar lagi sama Ian Langka Update ya. Semangat terus ya. Ini dia, cangkirnya dibawa-bawa istri terus ini dari kampung. Nah, ya kan, di Jawa juga banyak kayak gini kan. Ini legendnya nenek moyang kita ini, seluruh Nusantara. Ya, kalau klarifikasinya semacam itu menurut saya kemarin itu bukan klarifikasi ya, tapi drama internal antara UGM, Dekan Fakultas Kehutanan dan Wakil Rektor Profesor Wening. Itu aja mereka berdrama. Ya, kan kita punya banyak bukti, ya bantahan dari Pak Kasmujo. Dia bilang ada kok di ini pembimbing akademinya Pak Kasmujo, mana buktikan. Karena apa? Ya orang bersangkutan sudah membantahnya. Jadi bagaimana? Orang lebih percaya kalian yang bernarasi tanpa menunjukkan bukti dokumen, ya, atau Pak Kasmujo sendiri. Kelihatan di sini. Ya. Ya kan? Mana coba kalian percaya? Pak Kasmujo sendiri atau Dekan Fakultas Kehutanan itu tanpa menunjukkan dokumen akademiknya gitu loh, dokumen bukti realnya gitu loh. Dan itu pun harus kita kuliti juga apakah dokumen itu dibuat-buat tahun sekian, bukan tahun 80-an kan gitu. Itulah yang harus diforensik semuanya. Gitu loh. Dan kalau di luar negeri harus punya hak kita, karena kita akan dipenjara dengan tuduhan Joko Widodo, maka kita punya hak untuk cross examination. Ya, eksaminasi silang, pemeriksaan silang di lab lain. Misalnya kami minta di BRIN atau di luar negeri kan begitu. Karena laboratorium forensik Polri ini kan sudah biasa rekayasa. Sejak zamannya Tito Karnavian menjadi apa? Joshua waktu kasus Joshua Huta Barat juga, ya kan? Nah, terutama kasusnya Joshua Huta Barat, kasusnya Vina Cirebon, kasusnya Jessica Wongso, sudah terbiasa mereka rekayasa, terutama pada saat sejak Kapolrinya Tito Karnavian, laboratorium komputer forensik, laboratorium forensik di bawah pimpinan Tito Karnavian itu sudah rusak mentalnya. Ya wajarlah, kami minta cross examination, kami nggak percaya lapor polisi. Bayangkan kemarin aja waktu saya diperiksa belum selesai katanya. Ternyata masih antri kata penyidik yang memeriksa Michael Sinaga. Kan konyol kayak gitu. Ya Pak, padahal para terbulnya seperti Freddy Damanik sudah selesai dilakukan forensik. Sudah diforensik semua. Biasa menipu gitu loh. Saya lebih percaya penyidik itulah, karena institusi bagian dari institusi polisi itu daripada si Freddy Damanik itu yang seumur hidupnya cuma menjilat Jokowi makanya jadi komisaris. Dibilang udah selesai di forensik. Kan konyol itu. Tahe. Dapat super thanks dari Gencawang Rp200.000. Waduh, makasih Pak. Ya. Begitu saudara, jadi faktanya seperti itu. Jadi semua berkas-berkas itu belum ada simpulan forensiknya, bahkan masih antri katanya. Nggak tahu ya penyidiknya berbohong atau apa itu, supaya menghindarkan kami, supaya kami meminta simpulan forensiknya, ya kan? Terserah kau lah kalau kalian berbohong, ya. Kalau udah terbiasa kalian berbohong, ngapainlah kalian memeriksa orang lain? Harusnya yang memeriksa orang, mencari-cari kesalahan orang, harus yang lebih baiklah kalian polisi. Gitu loh. Kalau kalian ingin memenjarakan orang, kalian jangan tukang bohong, kan begitu kan? Kalau kalian tukang bohong, ngapain kalian jadi polisi? Harusnya kan yang jadi polisi yang harus moralitasnya lebih tinggi daripada orang khalayak awam.
kali Raja Ward pernyataan UGM layak tak bertanggung jawab. Foto ijazah telepon tersebar, berarti ada yang lain beredar. Enggak, mereka satu ya. Mereka enggak bisa menjawab ya. Pertama, lembar transkrip nilai yang ditampilkan oleh Dirtipidum yang tanpa ada stempel tanda tangan otoritas apapun. Coba jawab itu. Ya. Nilainya tulisan tangan bukan ketik. Coba jawab itu, Rektor Ova Emilia. Jangan beraninya diantar kalian diskusi kayak arisan kalian. Saya lihat itu kayak arisan UGM saya lihat. Masa bukan masalah data pribadi atau apa, ya Rektor UGM Ova Emilia. Masalahnya yang kalian akui sebagai alumni UGM itu adalah pernah presiden 2 periode. Gitu loh. Dia bertanggung jawab kepada seluruh rakyat Indonesia. Kalau Joko Widodo tidak pernah jadi presiden, ya ngapain orang ngeributin dia, gitu loh. Kan begitu konsep berpikirnya. Begitu. Bukan mau menyerang UGM, tapi jawablah itu hal-hal yang ditanyakan di publik. Sekarang baru kalian mengaku bahwa Joko Widodo pertama sarjana muda. Sebelumnya kan tidak ada. Sebelum diributkan oleh kami semua, kalian tidak pernah menjawab proses akademiknya. Bahwa Joko Widodo pernah sebenarnya sarjana muda. Gitu loh. Sebelumnya kan tidak pernah kalian jelaskan bahwa Joko Widodo masuk sebagai sarjana muda. Ya, tahun 8 akademik, tahun 80, 81. Terus dari sarjana muda itu kami beri sertifikat sarjana muda seperti layaknya di fakultas lain. Nah, kami sudah mengeluarkan 2 sertifikat untuk Joko Widodo. Pertama, sertifikat sarjana muda, yang kedua sertifikat sarjana. Begitu, itu prosesnya. Pada saat sarjana muda, IP-nya sekian. Pada saat sarjana, IP-nya sekian. Jelaskan gitu loh. Tapi kalau cuma kayak arisan UGM kayak gitu, kalian menuntut orang lain percaya dengan seperti itu. Coba kalian buat dulu diagramnya. Nggak usah dulu, diagram abstrak dulu. Jalur proses akademik Jokowi. Coba, jangan cuma narasi-narasi itu nggak berkelas sekali itu. Ya, apa itu? Cara kalian menjelaskan, kayak menyepelekan publik kalian itu. Ya, menyepelekan seolah-olah kalian aja yang pintar. Publik bodoh. Hanya karena mentang-mentang kalian bergelar profesor. Ya, profesor juga banyak yang bodoh kok. Ya. Jangan mentang-mentang menjabat kalian di UGM merasa ya ke UGM itu milikmu, Ova Emilia. Kalahnya kau pemilihan suara kau waktu pemilihan suara kau mencalonkan diri jadi rektor. Karena Jokowi-nya kau lewat menterinya itu kau dipilih. Ya, 40% atau 50% suara dari menteri. Kalau dari UGM kalahnya kau, bukan rektor kau harusnya. Gitu loh, jujur aja lah kau. Ya. Jawab dulu kasusmu 29 miliar itu. Ya. Jawab dulu BPR-mu 29 miliar. Bagaimana itu kasusmu itu? Ya. Masa moralitas seperti itu jadi rektor penuh masalah. Ya. Harusnya yang jadi rektor yang pemilihan internal lah. Masa ada intervensi presiden atau menteri? Suaramu rendah di internal UGM, tapi kau yang jadi rektor. Ya wajarlah. Distrust di kalangan UGM. Kau nggak, udah banyak orang di kalangan UGM saya dengar dari bawah tidak percaya sama kau. Ya. Parah. Cara menjelaskannya kayak emak-emak di arisan. Ya jelaskan pakai diagram gitu loh. Kalau itu data privasi, tetapi kan summary-nya tidak privasi. Summary dari proses pendidikannya Joko Widodo itu buat dalam diagram. Ya, sebelum ini diributkan, mana pernah keluar statement dari UGM bahwa Joko Widodo terdaftar sebagai sarjana muda? Baru setelah diributkan oleh publik, keluarlah. Itu, ya kan? Barulah. Gitu loh. Sekarang publik semakin nggak percaya dengan seperti ini. Parah ya. Inilah kalau rektor yang dipilih dari atas, bukan dari bawah. Ya. Rektor yang dipilih oleh Jokowi lewat menterinya. Inilah saudara yang tidak bagus. Harus diubah. Itu
aturan pemilihan rektor. Rektor-rektor universitas negeri itu harusnya tidak boleh intervensi menteri karena menteri adalah pembantunya presiden, artinya dipilih oleh presiden. Jabatan politik. Rektor akhirnya jabatan politik seperti Ova Emilia ini dipilih oleh presiden. Presiden hasil politik. Gitu loh. Ya wajar orang mengatakan karena kau dipilih oleh Jokowi, maka kau, ya Ova Emilia, akhirnya menutupi semua. Wajar orang menilai seperti itu. Karena kau pemilihan rektor pun kalah suara kau. Gitu loh. Ya kan? Yang menang harusnya orang lain kalau dari internal UGM. Ya. Karena Jokowi makanya kau terpilih jadi rektor. Yang nggak ada independensi. Karena kau sendiri tanpa campur tangan Jokowi, ya nggak bakal jadi rektor UGM. Jadilah rektor UGM abal-abal. Penjelasannya seperti arisan mak-mak di kalangan kalian sendiri, seolah-olah UGM milik kalian. UGM itu milik rakyat. Kalian bertanggung jawab kepada rakyat untuk menjelaskan sepenuhnya. Itu loh. UGM bukan milik kalian. Kalian itu seolah-olah kalian kayak arisan UGM kalian. Ya, seolah-olah milikmu. Padahal kau pensiun pun nanti Ova Emilia, UGM tetap berdiri dan itu tetap milik rakyat. Ya, jangan menyepelekan rakyat. Sepanjang kalian menerima uang dari APBN, maka kami berhak mengkritisi kalian. Itu loh. Ya. Jangan menyepelekan suara rakyat. Itu seolah-olah kalian paling benar hanya karena kalian menjabat sekarang di UGM. Kan nggak terjawab gitu loh. Data KKN Jokowi di UGM ada nggak? Nggak ada kan? Kok bisa kalian memastikan di Desa Ketoyan, Wonosegoro, padahal data nggak ada, gitu. Kita berapa kali dia nggak keluar datanya. Dari dulu nggak pernah keluar tentang sejak sarjana muda Joko Widodo. Ya. Berapakah IPK sarjana muda Joko Widodo kalau benar dia kuliah di Fakultas Kehutanan UGM? Kok bisa lulus MKDU, Fisika, Matematika, dan Statistik nilai D? Kok bisa? Bagaimana saringan orang bisa melanjutkan dari sarjana muda ke sarjana? Jelaskan dulu, coba. Jangan seperti emak-emak arisan kalian. Gitu loh. Ya seolah-olah, ya udah kami yang mengatakan begini, apapun yang kami katakan orang harus percaya karena kami mewakili UGM. Jangankan kalian, presiden bisa berbohong kok. Ya, Jokowi aja sebagai presiden jago berbohong, apalagi kalian, kan begitu. Hanya karena kalian pejabat UGM langsung orang percaya omongan kalian tanpa bukti sama sekali. Jangankan kalian, Jokowi aja sebagai presiden jago berbohong. Ya. Gitu loh. Jadi ya inilah tipikal rektor titipan, bener ini Mas apa ini Hasan apa? Rektor titipan Jokowi, Ova Emilia, kalah pemilihan suara di UGM, tapi harus dia yang memimpin UGM. Hanya karena Jokowi. Ada peraturan. Kan kacau Indonesia ini. Jadi rektor adalah jabatan politik karena dipilih oleh presiden. Ini yang perlu diperbaiki. Rektor itu harus independen dari tangan-tangan menteri, presiden. Menteri kan jabatan politik. Ya. Kapanpun bisa diturunkan. Kapanpun bisa diganti. Kapanpun bisa dipenjara karena maling. Kan baru saja itu si Termul. Bos termulnya Jokowi. Termul, Noel. Wakil Menteri. Ketua Joman. Jokowi Wamania. Ternyata mania apa? Mania memeras. Itulah orang-orang yang memuja mengkultuskan Jokowi. Itulah apanya? Tipikalnya. Hidup mewah. Rumahnya, mobilnya berapa? Ada motornya berapa? Ducati. Apanya dari mana? Itulah termul-termul itu. Tunggu aja satu-satu itu. Semua orang yang memuja mengkultuskan Jokowi kudis tukang korup OSISI Arpi akan mendapatkan apanya itu. Ya, si kudis OSISI Arpi. Ya. Pada saat OSISI Arpi melabel
Jokowi terkorup pemimpin dunia, nggak ada dia merasa terhina sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya. CCRP itu loh Jokowi yang paling memalukan kau di mata dunia, sampai kawan pun nggak bisa dihapus itu. Ada lagi Termul kemarin tuh, si Andi itu sudah dihapus. Si Andinya itu, Andi Aswan. Oh iya. Sudah dihapus dari OCCRP nama Joko Widodo. Itulah si Termul. Berbohong terus coba. Tapi itu apalah kita capek melaporkan Termul ya. Joko Widodo aja kita target. Kalau nggak Joko Widodo, anaknya. Kalau kita mengurusi Termul capek. Gitu. Ya kan, anaknya itu ya, anak haram konstitusi yang mengubah aturan undang-undang hanya karena pamannya itu, seolah-olah republik ini milik mereka, negara ini milik keluarganya, padahal sedikit pun, secuil pun belum tentu ya bertaruh darah keluarganya itu, nenek moyangnya itu untuk memerdekakan Indonesia ini ya. Tapi mereka merasa Indonesia ini milik keluarganya ya kan? Sudah kualitas MA-nya pun dipertanyakan. Tahe. Adalah pula dokter di sana, Adi Armando. Kualitas hancur semacam itu dibilang wakil presiden terbaik sepanjang sejarah. Tahe, penjilat dong. Saat itu digebuki, saya bela itu sampai apa itu atas nama toleransi. Demokrasi. Tahe. Coba kita baca dulu statementnya ini. Nah, dari Kompas. UGM ungkap fakta skripsi dan ijazah Jokowi. Nilai ada di berita acara. Ya, berita acara. Ya kan? Nggak tahu berita acaranya dibuat, direproduksi atau otentik. Nggak pernah ditunjukkan sama kita ya. Dalam sesi podcast, jadi mereka beraninya itu podcast sesama mereka aja begitu. Jadi nggak berani keluar. Padahal Aiman sudah pengen, ya, sudah pengen mengundang, mengklarifikasi lewat UGM, ya kan? Tapi nggak berani, podcast internal aja gitu. Cobalah dulu Imade Andi Arsana ini coba datang dulu ke Kompas TV, acara Rossi atau yang lain lah dulu. Ayo, dengan Mas Roy Suryo dulu ngomong, coba. Atau Bu Tifa. Dalam sesi podcast, Imade Andi Arsana mempertanyakan isu yang ramai diperbincangkan publik, yakni lembar pengesahan skripsi Jokowi yang tidak mencantumkan tanggal. Salah ya. Salah, ini aja dia salah. Yang ada di skripsi Joko Widodo itu tidak ada lembar pengesahan skripsi. Ya. Lembar pengesahan skripsi Joko Widodo mahasiswa ya di UGM harus ada pembimbing, dekan atau ketua jurusan, dan ada yang paling penting penguji. Di situ ada nama maupun tanda tangan penguji, dan itu tidak ada. Jadi bukan hanya sekedar tanggalnya saja kosong. Pengujinya itu loh dalam sebuah skripsi di UGM, dan itu aturannya ketat. Ya. Kalau ada yang bilang si ahli apa itu, sudah saya bandingkan sama, bla bla bla, puluhan, ratusan skripsi semacam skripsi punya Joko Widodo, berarti dia merendahkan UGM. Masa di UGM serendah itu tidak ada tanda tangan penguji menurut si ahli itu? Kok UGM itu sangat ketat. Kalau tidak ada pengesahan dari penguji, maka itu tidak pernah dijadikan sebagai skripsi, sebagai produk ilmiah resmi UGM. Kalau cuma pembimbing saja. Gitu loh. UGM sangat ketat masalah itu. Inilah nggak bisa dimereng-merengkan mereka isu itu. Karena apa? Ya karena arisan sesama internal UGM. Ya, itu. Sigit menjelaskan bahwa setelah proses ujian pendadaran, mahasiswa wajib melakukan revisi skripsi yang kemudian dicetak ulang dan dijilid.
Setelah ujian pendadaran, ada banyak revisi yang perlu dilakukan, kemudian dicetak kembali, kemudian dijilid, termasuk kalau zaman segitu kontennya berupa ketikan manual. Kemudian ada lembar pengesahan yang luput barangkali ya, lupa waktu itu untuk memberikan tanggalnya. Itu hal yang saya pikir wajar ya, karena ketergesa-gesaan atau alasan lain itu jadi luput. Yang luput itu Sigit, ya, bukan hanya tanggal di lembar pengesahan pembimbing itu yang ada pembimbing dan dekan. Yang luput adalah tidak ada nama dan tanda tangan penguji. Coba itu kau jawab. Karena itu internal podcast kalian, ya kalian menghindari hal-hal seperti itu. Ya, sifatnya hanya ya mungkin sudah editing, sudah scripting mereka kan, udah berkali-kali gitu loh latihan untuk menjawab itu karena internal. Gitu loh. Karena bukan pihak lain, pihak kalian sendiri. Jadi kalian hanya mau menjawab yang ingin kalian jawab. Itu kan nggak pernah kalian jawab. Jadi bukan tanggal aja yang kosong. Pengujinya nggak ada itu loh, deskripsi. Kalau kalian bilang ada berita acara ujian, itu tidak menandakan selesai, kalaupun itu ada. Setelah ada ujian yang terbukti di berita acara ujian, maka harus direvisi. Hasil revisi dibuktikan dengan tanda tangan penguji. Mau bilang apa kalian? Ya. Dan saya sudah buktikan lembar pengesahan skripsinya pembimbing dan dekan di Joko Widodo ya dengan uji overlay maupun dengan uji glib atau font identification. Itu kok pas banget dengan dokumen yang saya rekonstruksi tahun 2025. Jarak antar hurufnya itu kok precise. Begitu loh. Yang kalian bilang itu, dibilang Dirtipidum itu hasil dari hand press atau letter press, masa antar huruf pas sekali dengan dokumen. Hebat kali orang itu saat itu. Ya, precise. Ya, dari kerding maupun proportional spacingnya. Dua saya uji itu, uji overlay dan uji overlay-nya pakai deskriptor itu. Ya. Itu nggak bisa kalian jawab. Ya. Tahun segitu, ada banyak skripsi begitu. Tahun segitu. Bisa jadi itu hasil rekonstruksi. Reproduksi untuk mencocokkan dengan skripsi Joko Widodo. Gitu loh. Ada nggak tanda tangan pengujinya? Nggak ada juga, kosong melompong seperti punyanya si Saminuddin Barurito, cuma satu tanda tangan pembimbing, itu pun berbeda. Pembimbing Insinyur Hasanuddin cuma itu di lembar pengesahan skripsi Saminuddin Barurito. Nggak ada dekan, nggak ada penguji tanda tangannya. Kan kacau itu. Itu nggak bisa dijawab. Coba berani sama saya tayang di Rossi coba. Ova Emilia, tampilkan coba dirimu. Ya, ayo kita ketemu di Rossi atau di mana. Gitu loh. Di Rossi lah, jangan Profesor Kuncoro. Anda sendiri yang mewakili UGM. Berani nggak? Gitu loh. Kalau cuma internal podcastnya, nenek-nenek di pasar sana pun bisa podcast internal kayak gitu. Dengan jawaban ya sudah dipersiapkan. Nggak ada debating di situ. Sesama kalian saling tunduk-tunduk gini, setuju-setuju. Gitu loh. Harusnya kan universitas membuka diri terhadap semua pertentangan-pertentangan, apalagi yang berdasarkan based on fact, data, fakta, sains. UGM harus membuka diri, bukan mengurung diri. Gitu loh. Parah sekali. Inilah kalau Rektor Titivan Simulyono, Ova Emilia. Kalahnya kau pemilihan UGM. Tapi harus kau yang memimpin UGM. Berarti kan kau nggak diinginkan dari internal UGM. Gitu loh. Dan jangan karena kau banyak masalah makanya Chandra sama Mulyono. Ya.
Jokowi ikut KKN di Boyolali, ada nilainya. Isu lain yang sempat beredar adalah ketidakhadiran Jokowi dalam program KKN, namun Sigit membantah isu tersebut. Sigit ini Dekan Fakultas Kehutanan ya. Pak Joko Widodo melakukan KKN. Ia menyatakan bahwa pihaknya memiliki daftar nilai KKN yang mencantumkan nama Jokowi. Sebagai buktinya kami diberikan nilai waktu itu namanya Lembaga Pengabdian Masyarakat, LPM. Sekarang pun namanya mungkin sama ya, LPM. Memberikan ke akademik kami adalah daftar nilai KKN, di mana di situ ada nama Joko Widodo, jelasnya. Lokasi KKN Jokowi disebut berada di Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. Saya menjumpai sendiri. Jadi waktu di BAP itu ternyata teman-teman KKN Pak Jokowi juga hadir ke sana. Ada 2 orang waktu itu. Kita semakin yakin bahwa yang bersangkutan melakukan KKN dan yang pasti ada nilainya. Kok semakin yakin? Aduh. Kan di LPM itu ada laporan. Ketika kita selesai melaksanakan KKN, ada laporan gitu loh. Di situ apa yang dilakukan dan di mana dilakukan itu gitu loh. Kok hanya karena berjumpa 2 orang temannya kita semakin yakin? Karena pada tanggal 15 April 2025 kemarin kami tanyakan itu, ya, ada nggak data akademik terkait KKN Joko Widodo? Belum ada, kata Profesor Wening itu. Sedang kami cari, tiba-tiba sudah ada ini. Dan itulah berbohongnya Profesor Wening ini ya. Pembohong jadi wakil rektor, itulah si Wening ini. Ya. Anda menjanjikan kepada saya untuk memberikan video utuh itu. Pertemuan 15 April 2025 di ruang 109 Fakultas Kehutanan UGM. Anda berbohong sampai sekarang tidak pernah dirilis itu atau memberikan kepada saya video itu utuh. Bagaimana orang semacam ini, pembohong semacam ini bisa memimpin UGM? Gitu loh. Kata-katanya saja nggak bisa dipegang. Gitu loh. Sudah biasa berarti dia berbohong. Nggak layak orang semacam ini memimpin UGM. Kan kacau seperti itu. Berjanji untuk memberikan supaya publik tercerahkan apa yang terjadi di ruang 109. Apakah ada penghasutan di situ oleh kami? Gitu. Kan berjanji tapi tidak memenuhinya. Itulah pembohong. Profesor Wening, buang aja profesormu. Nggak bisa kau memenuhi omonganmu. Gitu loh. Tapi ya itulah saatnya nanti kami keluarkan itu. Ada direkam. Nggak boleh ya, Pak Roy Suryo. Karena pada saat itu, orang lain nggak boleh merekam. Kecuali dari pihak internal UGM. Jadi semua tertutup UGM itu. Hal-hal semacam itu aja tertutup. Coba bayangkan. Siapa orang percaya dalam ketertutupan, dalam ruang gelap? Kalian podcast pun internal. Cuma sesama kalian saling mengangguk. Ya kan? Terus pertemuan kemarin pun 15 April nggak kalian publikasi. Kan parah. Ya. Kacau. Coba Rektor UGM jawab dulu apamu itu. Gagal bayar BPR-mu itu 29 miliar. Apa karena itu kau tunduk sama Mulyono? Rektor UGM. Ova Emilia. Ya. Bukan kau yang diingini menjadi Rektor UGM. Ternyata kau kalah suaranya kau. Karena Mulyono-nya makanya kau jadi rektor. Parah kali kau. Ya, nggak berani. Ayo kita ketemu di media luar lah di UGM. Tampilkan UGM berani, gagah, berani di apa? Di luar. Jangan beraninya cuma internal podcast. Rektor Ova Emilia. Siapa yang percaya internal podcast tanpa ada debating, tanpa ada argumentasi, kalian saling mengangguk. Ya, saling mengangguk gini satu sama lain, tidak ada diskus antar narasumber. Ya itu kan sudah skriptif lah itu, dipersiapkan. Ya. Namanya universitas harus terbuka dengan argumentasi. Ya. Bukan saling menjilat sesama narasumber. Ya, saling mengiyakan. Kan kacau seperti itu. Diskusi apa itu, podcast apa itu, sepihak itu. Kalau orang lain podcast sepihak langsung dipanggil Polda Metro Jaya. Abraham Samad lah,
Sentana TV lah dan lain-lain, langsung dipanggil. Kalau kalian karena menceboki itu katanya itu, menceboki si Mulyono, nggak apa-apa. Rektor Tempo ini, Rektor Ova Emilia juga mengklaim memiliki dokumen otentik perihal keseluruhan proses pendidikan mantan presiden di UGM tersebut. Dokumen itu, ujar dia, meliputi tahap penerimaan proses kuliah pendidikan sarjana, kegiatan kuliah kerja nyata hingga wisuda. Sehingga penggunaan dan pelindungnya adalah tanggung jawab alumni. Kalau nggak diributin orang kemarin, rektor ini tidak akan keluar kata-kata sarjana muda, itu nggak ada. Gitu. Jadi itulah ya, meliputi proses kuliah, transkrip nilai pun berantakan, ya kacau lah ya, skripsi juga tanpa lembar pengesahan penguji. Kalian bilang itu apa? Ceroboh. Saat itu Fakultas Kehutanan UGM bilang salahkan UGM lagi, mungkin teledor atau apa. Parah ya. Belum lagi teknologi cetaknya tidak pada zamannya. Ya. Kacau ini ya. Ya semoga lah Pak Prabowo Subianto mendengarkan ini semua. Janganlah ubahlah aturan itu Pak Prabowo Subianto agar rektor itu independen. Jangan lagi ada intervensi menteri, intervensi badan-badan atau organisasi politik kepada pemilihan rektor-rektor, khususnya rektor perguruan tinggi negeri ini. Ya, inilah akhirnya kan tidak independen dia. Orang yang dipilih oleh Jokowi seperti rektor UGM Ova Emilia ini, ya tidak akan bisa dia objektif karena dia sudah utang budi, dipilih oleh Jokowi. Ya, jadi buatlah aturan supaya tidak ada lagi rektor dipilih, buang itu skor-skor berapa persen dari menteri itu. Biarkan internal PTN tersendiri yang memilih rektornya, yang dipercaya oleh rektor. Seperti otonomi daerah gitu loh. Jadi otonomi juga ini, PTN-PTN kita ini. Jadi supaya jangan muncul lagi ya rektor-rektor seperti Ova Emilia ini. Gitu loh. Ya pengecut, beraninya cuma internal podcast. Ya. Ya karena apa? Dia berutang budi sama si Mulyono ini. Kan kacau kalau PTN dibiayai rakyat ternyata kualitasnya seperti Ova Emilia ini, gitu loh. Hanya karena dia dipilih oleh Mulyono. Coba dia itu terpilih secara natural dari bawah, suaranya memang mayoritas di Dewan Guru Besar ya, dipilih oleh Dewan Guru Besar UGM. Ya tentu nggak pengecut ini, dia akan lebih terbuka. Terbuka dengan argumentasi. Apalagi argumentasinya itu berasal dari alumninya sendiri. Biasa itu argumentasi itu. Apalagi kita membawa bukti-bukti. Ya, itu. Ubahlah itu peraturannya itu, Pak Prabowo Subianto. Jangan biarkan lagi rektor-rektor dipilih oleh menteri-menteri. Menteri kan politik. Ya. Jadi artinya rektor itu politik dong. Dipilih oleh orang politik. Ya. Biarkan Dewan Guru Besar PTN masing-masing memilih rektornya. Itu jangan akhirnya kan seperti ini ditertawakan. Ya, bahkan di podcastnya internal UGM sendiri pun komentarnya menertawakan UGM sendiri, kan memalukan itu. Ya. Memalukan itu. Ya. Semoga UGM lebih baik setelah rektor Ova Emilia ini diturunkan. Ya. Turunkan aja itu. Nggak ada gunanya rektor semacam itu, pilihan Mulyono. Harus dibersihkan semua pejabat itu, sisa-sisa limbah-limbah dari Mulyono di Republik ini supaya Indonesia lebih baik. Ya, terima kasih. Bye-bye. Horas.